Gaskan! 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 Petualangan hari ini ya, petualangan bukan petualangan ya, petualangan hari ini. Ini kan cuacanya hujan nih, hujan deras. Kita mau memastikan lagi trek buat pan off-road. Nanti hari Sabtu rencana kita mau kesini lagi. Nah, ini bersama Iman Kaslay. Di belakang itu ada Jimcat. Ada Jimcat di belakang. Ini kita nggak bisa ambil kamera di luar karena GoPro-nya nggak pakai waterproof nih. Nah, Kita hujan-hujanan aja lah. nah ini kita kebetulan lagi ada teman ini, Om Yodi sama CS nih, Om Yodi CS. Katanya pengen mencoba, pengen tahu di Gunung Mandalare ini bisa untuk pan off-road ya. Kita rencananya nanti kita mau kesini lagi, tapi sekarang survei lokasi. Jadi tempat Gunung Mandalare ini ya cukuplah kalau untuk pan off-road ya. Nah, ini hujannya sangat lebat sekali, hujan petir. Nah, tapi kita jalan aja ya. Nah, jalan aja. Kita berdua nih, dan di sini seru sekali. Dan ini saya ambil pengalaman juga nih, ternyata mobil yang hitam tuh yang belakang itu kan Katana ya, Suzuki Katana yang ini 4x2. Pada saat kemarin kita coba jalan ke sini, ini yang 4x2 ini yang hitam ini sering nggak susah gitu, capek sekali jalan. Tapi pada saat hujan lebat seperti ini yang hitam ini jalan terus, nggak ada kendala. Jadi off-road pada saat hujan lebat sebetulnya itu lebih gampang, lebih enteng gitu ya. Jadi lebih susah pada saat habis hujan. Kalau sudah tidak hujan itu sangat melelahkan. Tapi kalau misalkan hujan seperti ini, hujan lebat, nggak usah khawatir. Meskipun 4x2, kalau jalannya tidak terlalu ekstrim, ini jalan. Jadi lebih gampang lah istilahnya ya. Nah, kita mencoba menelusuri lereng pegunungan Mandalare. Nah ini kalau kita jalan hujan-hujanan seperti ini lebih enteng. Nah, ini kita udah berangkat tadi, udah menjelang sore sih ya. Jadi lumayan cukup agak gelap sedikit, jadi pakai penerangan lampu. Dan hujannya cukup lebat, luar biasa ini. Nah, di sini biasanya di jalan yang ini pada saat kemarin kita coba yang 4x2, di sini itu nggak naik, di sini itu biasanya nggak naik nih, nggak kuat di sini. Tapi pada saat nah seperti ini nih, di sini, tapi ini naik. Jadi agak mending lah, nggak terlalu separah pada saat nggak hujan. Begitu. Yang penting ambil jalannya aja yang bisa dipilih. sih ini Om Yodi sama tim ini kesini pengen tahu katanya jalur pan off-road ini seperti apa ya. Ini untuk pemula lah, cukup lah. Jadi kalau yang punya Jimcat yang 4x2 nggak usah khawatir, kesini aman ya, seperti itu. Ini luar biasa nih. Ini hujan sampai pun ini kan GoPro pakai itu ya, GoPro pakai pakai waterproof, jadi suaranya nggak kedengeran. Oh lihat, ini pada saat naik karena ada aliran air hujan, dan bisa dilihat itu ban pun nggak berepotan lumpur kan, karena saking besarnya hujan. Bannya itu bersih aja seperti dicuci seperti itu. Basah kuyup saya ini, hujan-hujanan, tapi seru sih. Kalau mau coba trek pegunungan Mandalare, kalau misalkan hujan seperti ini nggak usah khawatir, 4x2 dijamin naik ya. Tapi kalau misalkan sehabis hujan atau ya besoknya gitu, misalkan sekarang hujan, besoknya nyoba ke sini 4x2 ke sini pasti ngesot ya.
seru. Tadinya sih kita rencananya mau ini mau berhenti nanti di puncak di ada saung kan, tempat istirahat di sana. Tapi nggak tahu nih, sepertinya ini kan banyak petir ini. Petir ini banyak petir sekali nih. Ini kan di pegunungan, jadi agak takut juga tuh kalau ada petir. Petirnya gede-gede. Nah enaknya kalau di pegunungan Mandalare ini, atau yang ya misalkan trek yang hampir sama seperti ini, kayak di perkebunan karet seperti ini, itu enaknya memang pakai Jimny ya. Kenapa pakai Jimny? Karena ya ini Jimny ini kan kecil, tidak terlalu besar, jadi bisa masuk ke jalan-jalan yang kecil, tidak merepotkan seperti itu. Jadi kalau yang seperti yang gede-gede Vitara atau Hardtop, kalau kesini kayaknya menurut saya sih kurang ini ya. Enakan sih pakai Jimny kalau kesini, karena jalannya sempit gitu. Jalannya sempit ini, seperti itu. Dan ini kebetulan kan jalan ini lama kayaknya nggak diinjak sama mobil, jadi rumputnya tinggi-tinggi. Jadi kalau pas kering ini pasti kemungkinan ngesotnya licin gitu ya. Nah ini kalau nggak ada rumput ini ada batu-batunya ini. Kalau nggak ada rumput ini batu-batu. Ya saking asiknya, ya hujan besar pun kita nggak dihiraukan. Ini padahal hujan ini besar loh. Ini hujan cukup lebat, tapi semakin asik. Cuma memang lebih menantang kalau jalannya itu sehabis hujan sebetulnya. Kalau pada saat hujan seperti ini kurang rintangan ya, kurang tantangan seperti itu. Karena mau ada lumpur pun jalan terus ini, enak itu, nggak ada hambatan seperti itu. Tapi kan yang seru-serunya itu kan kalau ngesot-ngesot itu kan seru. Tapi kalau pada saat hujan seperti ini nggak ada ngesot-ngesot, bablas aja terus kalau pakai off-road di pas hujan kayak gini. Nah ini hujannya sangat lebat sekali. Ini hujan disertai petir, tapi kita terus aja jalan. Nah ini kita udah turun dari puncak. Tadinya kan mau berhenti di puncak, tapi takut ada petir terlalu tinggi, jadi kita putuskan untuk berhenti di sini, di agak bawahnya. Kita berhenti dulu, kita di sini ngopi-ngopi dulu. Nanti kita setelah agak reda kita mau lanjut lagi. Ya, ini karena hujan lebat ini berpengaruh, jadi kita lebih cepat nyampe ke sini lebih cepat. Nah kita jalan lagi. Biasanya kalau misalkan jalannya licin ya, habis hujan itu kan lebih licin. Itu lumayan lama bisa menghabiskan waktu durasi 1 jam lebih. Lihat, ini hujannya lebat. Nah ini udah agak reda sih. Ini udah agak reda ke sini. Tapi tetap aja aliran air di jalan itu masih ada, jadi membuat jalannya nggak terlalu licin. Nah jadi buat para off-roader pemula nggak usah khawatir kalau misalkan jalan tanah pada saat hujan itu tidak terlalu berbahaya licin. Justru yang berbahaya itu pada saat sehabis hujan. Nah ini kita kayaknya udah jam 5 ini, jam 5 sore, jadi lumayan agak gelap. Nah ini udah melewati kaki pegunungan Mandalare. Nanti kita mau nyoba trek yang pernah kemarin kita survei. Kita mau coba ke sana juga. Kalau treknya itu hujan deras, itu nggak usah khawatir. Nah itu ya, jadi kalau hujan deras itu nggak usah khawatir, tenang aja. Justru lebih gampang, lebih mudah bawa mobil, itu nggak berat, nggak capek. Ban itu mau pakai ban nggak terlalu, bukan ban ekstrim pun nggak terlalu berpengaruh. Nah ini kita mencoba mau masuk ke jalur yang baru nih ke sini. Ini belum pernah keinjak mobil ke sini.
Ini lumayan sih. Ini agak di depan itu nanti kita ada lumpur yang agak dalam. Ini udah mulai gelap nih ke sini. Tapi sayangnya ini jalan yang ini itu ke depannya itu nggak tembus. Masih terhalang pepohonan yang habis ditebang, itu menghalangi jalan. Jadi kita nggak bisa nggak bisa diteruskan, nggak bisa langsung lanjut. Jadi ya nanti harus balik lagi. Nah di sini lumpurnya ini lumayan agak dalam di sini. Oke ya. Karena